Iya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Teddy, saya mau nanya ya. Yang namanya berserah diri itu di awal atau di akhir, Pak? Di awal, Pak, Kenapa di awal, Pak? supaya untuk langkah berikutnya kita mendapat petunjuk atau bimbingan dari Allah. Oke, gini, saya juga baru paham tadi ya. Kenapa berserah diri itu di awal? Kenapa berserah diri itu di awal? Pertanyaan saya. Memang ada yang bisa melawan keinginan Allah, Pak. Nggak ada lah. Nah, kalau memang sudah tahu nggak ada, berarti kan kita ikhtiar pun, kalau Allah belum mengizinkan, kan tetap tidak akan terjadi kan, Pak? Betul. Nah, tapi kenyataannya, kan semua manusia itu dalam rangka, dia kalau misalnya dia ikhtiar itu kan dalam rangka mewujudkan keinginannya. Setuju nggak, Pak? Setuju. Akhirnya ketika dia sudah habis-habisan berikhtiar, terus tidak terjadi, muncullah rasanya rasa kecewa kan begitu. Betul. Padahal kalau kita menyadari dari awal bahwa keinginan apapun yang kita inginkan, kalau Allah tidak mengizinkan, kan tetap tidak bisa terjadi. Pasti yang terwujud itu keinginan Allah. Setuju, Pak? Iya, setuju. Makanya yang namanya berserah diri itu harus di awal. Kenapa harus di awal? Dari awal sudah menyadari bahwa tugas kita memang sekedar ikhtiar, meskipun poinnya untuk mewujudkan keinginan kita. Tapi kita sudah menyadari, terwujud tidak terwujud pun, karena kita sudah berserah diri di awal, akhirnya mau hasil apapun, kan tidak akan kecewa, Pak. Iya, karena di awal sudah di ini ya. Tapi kenapa kita harus berserah diri di awal? Kan poinnya di situ. Jadi kesadaran betul bahwa toh semua tidak ada yang bisa melawan keinginan Allah. Kan begitu poinnya, Pak. Betul. Jadi ternyata kesadaran awal itu, berserah diri di awal itu memang begitu wajibnya. Karena kita benar-benar menyadari bahwa ya memang kalau nanti Allah tidak ingin juga tidak akan terjadi gitu loh Pak tadi. Iya, iya. Nah hanya sebagian manusia kan selama ini kan dalam menjalani hidup kan pokoknya saya ingin ini dikejar kan begitu kan. Iya. Jadi dari awal dia tidak menyadari bahwa kalau misalnya nanti semua keinginan kita pun kalau Allah tidak menginginkan, Allah tidak izinkan, kan tidak mungkin terjadi. Makanya muncul kecewa, muncul kesedihan. Itu karena tidak didasari dari kesadaran di awal gitu loh Pak Teddy. Dan secara umum orang kan berserah dirinya itu setelah dia usaha, kemudian mentok, buntu, baru dia serahkan kepada Allah kan gitu. Betul. Itu kan sebenarnya jadi gini, membuang waktu banyak gitu loh Pak. Membuang waktu banyak bukan masalah ikhtiarnya ya, tapi masalah perasaan yang ketika dia tidak menerima dulu. Kan ujung-ujungnya akhirnya dipaksa untuk menerima juga kan Pak. Oh, iya. Ya, misalnya Pak tadi udah berikhtiar, saya ingin punya rumah terus dikejar-kejar, udah maksimal jungkir balik. Tapi kalau belum Allah izinkan, kan tetap akan ada rasa kekecewaan dulu kan Mbak. Betul. Nah makanya di sini poin utama adalah kesadaran awal bahwa kenapa dari awal kita harus berserah diri, karena memang tidak ada yang bisa melawan keinginan Allah. Meskipun kita punya keinginan dan kita sudah ikhtiar habis-habisan pun, kalau Allah belum mengizinkan, pasti tidak akan mungkin terjadi, gitu loh Pak. Dan karena kita sudah berserah diri di awal, walaupun itu tidak terjadi, jadi nggak ada rasa kecewa ya Pak ya? Ya karena memang udah dipersiapkan dari awal, tapi memang kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Dalam tawakalan itu. Tapi dalam proses ikhtiar semaksimal mungkin itu, detik per detik, hati kita tetap menyerahkan itu segalanya kepada keputusan Allah. Karena kita sadar bahwa kita hanya ikhtiar menjalankan perintah Allah, terjadi tidak terjadi, terwujud tidak terwujud, itu sudah tidak ada urusan. Jadi target kita itu bukan masalah hasilnya. Target kita itu adalah menyadari dari awal sampai akhir dalam proses ikhtiar itu kita berserah diri kepada Allah. Betul, betul. Kalau orang sudah seperti itu, insya Allah tanda kutip ya bahasanya itu nothing tulus atau tidak akan ada rasa kecewa gitu loh Pak. Jelas seperti dia. Jadi kalau dalam beberapa ayat Al-Quran saya lihat kan surat 31 ayat 22, barang siapa berserah diri kepada Allah, sesungguhnya kita berpegang pada buhul tawakal. Itu tuh sebenarnya kunci-kunci di dalam menjalani hidup. Jadi namanya tawakal itu memang harus berserah diri dari awal sampai akhir, tapi dengan tetap ikhtiar semaksimal mungkin. Nah sekarang pertanyaan saya, jadi berserah diri itu apa artinya?
berserah diri itu berarti sudah tidak ada keinginan atau Berserah diri itu adalah menyadari bahwa tetap yang akan terwujud itu adalah keinginan Allah. Ya, ya. Jadi menyadari, makanya dia berserah dirinya akan cepat loh. Memang Allah belum inginkan, ya mau apa gitu loh. Misalnya kayak orang yang ngeyel, Pak, tapi kan saya begini. Paling jawaban saya, kalau Allah nggak ingin, itu mau apa? Ya. Nah, jadi orang yang orang kan ingin segera, Pak, ya, artinya yang sakit ingin segera sembuh, yang masalah keuangan ingin segera cepat-cepat keluar dari permasalahan hutangnya, kan gitu. Betul. Cuman kan tetap semua keputusan ada di tangan Allah. Nah, kalau kita nggak menyadari dari awal, ya stres benar, Pak. Makanya dalam ikhtiar itu memang harus berserah diri dari awal. Kalau enggak nanti ya yang terjadi begitu. Hanya ingin mewujudkan keinginannya, otomatis nafsunya akan lebih dominan. Setan iblis masuk, udah kekecewaan. Akhirnya tanda kutip misalnya tidak mau menerima, kan begitu kan? Tidak meyakini keputusan Allah yang terbaik. Kan itu efeknya akan panjang, Pak, dalam sikap seperti itu. Ya, jadi kalau tidak berserah diri dari awal, berarti ikhtiar dia pun dalam rangka untuk memenuhi keinginan dia, ya Pak, ya, untuk merealisasikan keinginan dia. Betul, dan munculkan nafsu. Betul, awalnya kan nafsu jadinya. Iya, dan itu sumber masalah kita kan di situ. Tetap kita punya keinginan, memang wajar, namanya manusia. Cuman kalau sudah berserah diri dari awal, minimal keinginan kita cepat bisa mengikuti keinginan Allah. Kan terwujud tidak terwujud jadi bukan target nantinya. Target kita adalah menyesuaikan apapun yang kita lakukan dengan keinginan Allah. Ya cepat dong kalau seperti itu, gitu loh, Pak. Oke, jelas Pak ini? Jelas. Sudah. Oke, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.